luar biasa sekali. Dan pada saat malam hari ini juga saya merasa sangat senang sekali karena kedatangan ada dua penasehat Circles Indonesia, yaitu Dr. Lucky Setiawan dan juga Bu Rita Wahyu gitu ya. Wow, luar biasa karena keduanya bisa hadir di malam ini itu berarti merupakan malam yang spesial bagi kami ya. Oke. Dan juga kita akan langsung saja ke penanya yang sudah menunggu gitu kan dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu atau sahabat Circles yang ingin bertanya, bisa berikan pertanyaannya ke room chat Zoom ini, dan kemudian apabila sahabat Circles ingin memberikan pertanyaannya secara langsung bisa mengklik icon raise hand, dan pertanyaan kami harapkan dapat diberikan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk itu langsung saja saya ke penanya pertama, yaitu kepada penanya atau penanggap ya, mungkin Bapak Pendeta Ima Demastra ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Saya persilahkan. Ya, apakah Bapak Made Mastra bersama-sama dengan kami semua? Bila tidak ada, mungkin saya akan langsung saja kepada beberapa sahabat Circles yang sudah raise hand di sini. Saya melihat ada 6 orang yang sudah raise hand ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Satria Pangandaran Marpaung. Saya persilahkan. Oke. Pak Budi. Halo. Izin Gimana, Pak? Pak? Lalu masih punya iman, Pak? Masih terus dicari, Pak, dan dikumpulin gitu loh. Masih tercecer imannya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Gini, pertanyaannya, saya mohon izin nanti boleh share screen ya, karena ada satu lembar yang ingin saya tunjukkan agar biar lebih jelas. Ya. Mungkin Kak Dimas, apakah boleh peserta share screen pada malam hari ini? Silakan. Ya. Yang pertama dulu ya Pak Budi, mengenai proyeksi gitu. Saya tergelitik, apakah sebenarnya proyeksi itu bisa mirip-mirip dengan halusinasi? Atau maksudnya saya mau tanya, jangan-jangan Tuhan itu halusinasi manusia yang penuh dengan penderitaan, akhirnya dia mempunyai idealisme sendiri, lalu mengklaim bahwa dirinya terbatas, karena banyak hal yang tidak dipahami, realitanya seperti itu kan Pak Budi, sehingga mencari pembenaran ya kan bahwa ada Tuhan gitu, karena saya terbatas. Dan itu juga diakui oleh beberapa filsuf ya, bahwa memang pikiran terbatas gitu loh Pak Budi. Nah, jadi apakah halusinasi itu sama atau mirip-mirip dengan proyeksi itu tadi? Nah, terus pertanyaan yang kedua, apakah memang Tuhan itu muncul karena penderitaan manusia yang begitu hebat dan begitu banyak, ya, sehingga lebih mendominasi gitu tentang muncul adanya Tuhan. Kalau saya orang awam merasa kayaknya orang tuh nyari Tuhan kalau misalnya dalam keadaan susah, menderita gitu, jadi lebih dekat dengan Tuhan. Itu kenyataan, setidaknya itu pengalaman pribadi saya gitu. Tapi kalau saat senang agak sulit kayaknya untuk mencari Tuhan begitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini saya minta pendapat Pak Budi nih dari screen saya. Jadi saya baca buku ini loh Pak Budi, yang filokomik itu loh. Oke. Strategi bahagia gitu. Di sini ada yang menarik, ada Blaise Pascal, saya share screen di sini. Apakah pendapat atau pemikiran Pak Budi terhadap postulat atau ide yang diberikan Blaise Pascal, bahwa kalau saya tangkap di sini bahwa sebenarnya manusia itu hanya bertaruh saja dia tentang ada atau tidak adanya Tuhan, karena masing-masing belum bisa ada yang membuktikan selama kita hidup di dunia ini kan Pak Budi. Jadi kalau dilihat di sini kan bahwa intinya yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, dia menang sedikit selama di bumi karena dia bebas melakukan segala macamnya. Tapi ketika dia mati dan ternyata Tuhan ada, maka ada neraka di situ, ada sanksinya di situ. Akhirnya dia kalahnya juga secara tidak terbatas. Sedangkan yang mengatakan bahwa Tuhan ada, maka dia selama di bumi itu terbatas perbuatannya karena harus menjaga keutamaan, mengendalikan nafsunya, sehingga waktu dia mati, kalau misalnya Tuhan tidak ada, ya udah, nggak ada apa-apa. Saya juga nggak masuk neraka dan nggak ada bedanya bagi orang.
di bumi. Oke. Tapi ternyata Ya, kalau ya, di ya. surga, maka saya kalah di bumi sedikit karena saya harus menjaga sikap saya, ya kan? Tapi saya mendapatkan hidup kekal, katakan seperti itu. Ya, ya, ya. Pertanyaan dari saya semoga tidak. Ya, ada 3 hal ya. Ya. Ada 3 hal. Oke. Terima kasih Pak Budi. Yang pertama adalah soal halusinasi. Saya harus jawab itu. Konsep halusinasi adalah konsep psikologis, berarti ada kaitan dengan semacam aspek-aspek irasional dalam diri manusia yang ikut membangun suatu gambaran mengenai yang ilahi, gitu kan? Nah, hal itu ya kita akan tergoda untuk mengatakan bahwa apa yang disebut proyeksi dan idealisasi adalah halusinasi. Padahal, kalau kita lihat baik-baik, argumen dari Feuerbach itu didirikan di atas argumen Hegelian. Hegelianisme adalah sebuah filsafat yang rasional dalam pengertian ini. Apa yang disebut idealisasi itu adalah idealisasi dalam pikiran. Bukan idealisasi subsadar, bukan idealisasi dalam perasaan. Kalaupun idealisasi itu mengenai perasaan dan idealisasi itu mengenai kehendak, apa yang disebut idealisasi adalah idealisasi pikiran, dalam pikiran, terjadi dalam pikiran. Seperti kalau Anda mengidealkan segitiga, misalnya menjadi definisi segitiga gitu ya. Jadi intinya adalah Feuerbach ini tetap sedikit banyak Hegelian, walaupun dia materialis gitu. Nah, maka konsep idealisasi ini sebuah konsep yang lebih rasional daripada konsep psikologis. Maka tidak bisa dikatakan bahwa idealisasi adalah suatu halusinasi. Dia sebetulnya sangat positif untuk mengatakan, lihatlah teologi. Teologi kan rasional kan? Iya, teologi rasional, ada argumennya, ada penjelasan-penjelasan yang cukup rinci dan harus dipelajari dan sebagainya. Nah, itu rasional semua. Nah, cuma bicara secara terasing, yaitu harusnya semua kata Allah yang ada di situ ganti manusia, lalu beres. Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya memberikan contoh itu, lalu menjadi jelas bahwa sebetulnya idealisasi itu sesuatu yang rasional dan bukan psikologis itu. Bukan karena kelemahan karakter atau tabiat atau trauma-trauma masa kecil dan sebagainya. Itu nanti ada orang lain namanya Freud yang akan bicara soal itu. Kalau Feuerbach ini rasional gitu loh, Pak. Ya. Yang kedua, soal penderitaan. Apakah Allah itu merupakan objek eskapisme dari penderitaan? Kan begitu. Kalau orang itu hidupnya beres-beres saja, Tuhan menjadi tidak relevan untuk hidupnya, tapi kalau dia tertindas, seperti, ini kan terkenal dari pandangan dari Marx bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, ya, masyarakat yang tertindas gitu kan. Nah, baru Tuhan itu menjadi relevan ketika ada pengalaman negatif, kira-kira begitu. Nah, kalau kita memakai Feuerbach, dia tidak berargumen ke arah itu. Itu argumen dari arah murid Feuerbach yang lain atau orang yang dipengaruhi Feuerbach, yaitu Marx ya. Tapi kalau itu Anda tanyakan kepada saya mempunyai jawaban yang lain. Gitu. Saya berpendapat bahwa eskapisme dari penderitaan itu adalah pemahaman mengenai Tuhan yang tidak sempurna, yaitu hanya separuh persen atau 50%. Karena orang hanya mengambil sebagian saja pengalaman tentang yang kudus dalam hidupnya, yaitu ketika ada penderitaan. Sesuatu yang sebetulnya baik juga, bukan sesuatu yang jelek loh. Bahwa dia lari kepada Tuhan, karena dia memang tempat pelarian ya Tuhan itu ya. Lihat aja Mazmur isinya adalah Tuhan adalah tempat pelarianku gitu kan. Iya.
Cuma itu separuh jalan. Harusnya 50% yang lain dalam keadaan gembira dia bersyukur. Dan dia melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, itu masalah cara memandang, gitu kan? Cara memandang. Tapi kenapa ada orang yang memandang seperti itu dan memandang yang lain? Itu yang tidak bisa dijawab oleh Feuerbach, ya. Kalau saya menjawabnya ya, orang ini ya mempunyai keterbukaan, disposisi yang terbuka, sehingga bisa melihat hal-hal itu, gitu ya. Oke. Nah, tadi yang ketiga adalah mengenai le pari, ya, yaitu pertaruhan dari Pascal. Pak Ucok, saya kira hidup ini pertaruhan. Pada esensinya, itu sudah pertaruhan, yaitu ketika Anda lahir, sudah dipertaruhkan. Akan mendapatkan oksigen atau tidak, akan tercekik oleh perut dari ibu atau tidak, apakah akan cacat atau tidak, apakah akan hidup atau mati, dan seterusnya, begitu kan? Sudah pertaruhan sejak kecil. Cuma kehidupan menyediakan sarana-sarana untuk memperkecil resiko, semacam manajemen resiko lah, gitu, yang dipelajari di business school, gitu kan. Tapi ini manajemen resiko skala kehidupan. Misalnya ada asuransi lah, ada misalnya pagar rumah, lalu ada pagar dari tempat tidur kita, gitu kan. Lalu ada obat, lalu ada vaksin sekarang kan. Itu semua untuk memperkecil resiko. Tapi kita lalu karena ada manajemen resiko itu, kita Pak Ucok, berilusi bahwa hidup bukan resiko. Hidup ini bukan pertaruhan. Hidup ini sebetulnya kenyamanan dan keamanan. Itu sebetulnya fiksi-fiksi yang muncul karena kenyamanan-kenyamanan kita, sehingga kita tidak berjumpa dengan pertaruhan. Oke, nah itu dianut dulu tuh, hidup adalah pertaruhan, gitu ya. Nah, kedua, sekarang kita masuk pada argumen le pari, gitu ya. Pertaruhan itu bukan hanya menyangkut kehidupan fisik kita, tapi juga eksistensial. Penghayatan eksistensial kita tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pascal, saya kira menarik. Yaitu gini, lebih baik bertaruh bahwa Tuhan ada. Ya, mengapa? Gini, cuma saya tidak begitu setuju di sini. Saya tidak setuju bahwa dia berargumennya bahwa kalau ternyata ada, kamu masuk neraka, gitu ya, dengan ateisme. Itu saya nggak setuju. Tapi gini, saya setuju gini. Bagaimanapun sikap terbuka terhadap yang ilahi dan yang transendental, disposisi hati yang terbuka terhadap kehidupan seluas-luasnya, itu menguntungkan. Mengapa? Kita menjadi orang baik, kita juga mati baik dan mati tenang, dan kita juga yakin bahwa kematian kita bukan kesia-siaan, gitu kan. Nah, dibandingkan, itu kan perbandingannya dengan hedonisme, gitu ya. Jadi, kalau Tuhan tidak ada berarti kita hedonis. Jadi ini mirip seperti Tuhan yang menghukum dan mengawasi, dan Dostoyevsky mengatakan kalau Tuhan tidak ada, segalanya boleh. Itu kan juga Tuhan yang mengawasi, itu yang dibayangkan. Nah, kalau gambaran tentang Tuhan seperti itu, ya oke, seperti itu pertaruhannya. Tapi kalau gambaran Tuhannya bukan gitu, gimana? Tuhan adalah seluas alam semesta. Tuhan adalah alam semesta, misalnya. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi, saya merasa bahwa kita perlu juga belajar dari le pari, tapi juga mengoreksi sedikit banyak apa yang dikatakan oleh Pascal. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya kepada Bapak Marpaung, ya, luar biasa ya, pertanyaannya sungguh menarik ya, jadi membuat diskusi ini lebih hidup pada malam hari ini. Dan pastinya karena materi yang menarik, pastinya juga banyak pertanyaan ya Bapak Budi Hardiman. Kita langsung saja ke penanya berikutnya, yaitu kepada Dr. Ari Kamayanti di Malang. Saya persilahkan.
Pak Ari. Pak Hardiman. Saya sudah Halo. taruh di chat box sebetulnya Bapak, sehat Waduh, selalu. saya nggak lihat lagi. Enggak, soalnya saya dalam perjalanan, makanya saya gelap gulita begini. Oh, iya, iya. Nggak apa-apa. Enggak, yang Gimana, pertama Pak? ini, oke, bisa terlihatkah Pak pertanyaan saya? Soalnya ini di Oh, bisa, perjalanan. bisa. Bahkan Anda terlihat sekarang. Iya, agak samar-samar, mohon maaf. Oke. Jadi yang tadi sebetulnya untuk kritik yang kedua saya setuju banget Pak. Maksudnya tadi ya kalau rasional ya memang semua proyeksi itu ya bagian bagi manusia yang beriman loh ya Pak, memang proyeksi Tuhan itu ya bagian dari upaya manusia untuk mendekat. Saya setuju banget itu. Tapi yang pertanyaan saya itu tadi kritik Feuerbach terhadap apa Hegel gitu loh. Tadi soalnya disampaikan tentang apa selubung teologis ya, selubung filsafat untuk menyampaikan sesuatu yang teologis. Betul. Padahal sebenarnya seluruh hal yang bernilai filsafat itu kan sebenarnya mengandung imanan tertentu gitu. Seperti bagaimana Comte itu punya dasar bahwa positivisme adalah sebenarnya agama baru gitu, dengan tanda kutip teologi yang baru. Mungkin itu sih Pak pertanyaan saya. Makasih Pak Hardiman. Baik, baik. Ini yang ditanyakan oleh Mbak Ari ini, ada topik sendiri di dalam filsafat yang disebut hubungan iman dan nalar, atau hubungan antara filsafat dan teologi gitu ya. Jadi salah satu pandangan mengatakan bahwa filsafat dalam bentuk apapun itu mengandung sebuah teologi implisit di dalamnya, atau ada presuposisi teologis di dalamnya. Nah, ya tentu saja kalau mau teologi dimengerti seluas-luasnya, perkataan seperti itu seperti yang dianut oleh Carl Schmitt ya, itu bisa kita berlakukan untuk filsafat. Tetapi orang seperti Feuerbach itu adalah seorang filsuf yang sedikit banyak juga Kartesian, filsuf modern, dan sejak Descartes itu filsafat berpisah dari teologi. Sehingga filsafat yang ke teologi-teologian atau teologi yang ke filsafat-filsafatan itu selalu dikritik. Filsafat harus murni pendekatan rasional. Nah, dalam segi itu, maka Feuerbach melihat sebetulnya apa yang dipikirkan oleh Hegel itu sebetulnya tidak lain daripada refleksi dalam kekristenan dengan cara yang rasional. Jadi itu adalah rasionalisasi dari kekristenan, kira-kira begitu. Harusnya tidak demikian, harusnya janganlah bicara tentang roh. Nah, itu intinya yang mau dikatakan oleh Hegel. Nah, kalau yang mau dikatakan oleh Feuerbach. Nah, kalau Feuerbach menyoroti Nietzsche, dia akan setuju. Nah, seperti Nietzsche inilah yang namanya filsuf itu, karena tidak ada lagi roh, jadilah materialis gitu, atau nihilis sekalipun gitu. Nah, baru kamu berfilsafat gitu kan. Tapi kalau masih ada roh, ya, masih ada yang absolut dan sebagainya, itu sebetulnya teologi berbaju filsafat. Cuma dalam sejarah filsafat, Hegel tetap diakui sebagai filsuf ya, karena pendekatan rasionalnya juga bisa dibuktikan, dia pendekatannya rasional, tidak seperti yang dikritik oleh Feuerbach. Begitulah, Mbak. Jadi kalau mau diarahkan bahwa semuanya mempunyai teologi implisit, pasti bisa, pasti bisa. Yang paling parah teologi implisit itu namanya deisme, Mbak. Jadi Tuhan itu sudah menganggur, tidak lagi campur tangan dalam kehidupan manusia. Dia ada, tapi tidak campur tangan. Itu ada dalam bentuk teologi sekuler, yaitu filsafat Kartesian itu pun juga bisa menjadi deisme gitu ya. Semua filsafat modern bisa menjadi deistik. Gitu. Itu kira-kira. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Ari Kamayanti. Ya, hati-hati di jalan ya Ibu. Oke, dan kita akan langsung saja ke penanya berikutnya karena waktu terus berjalan, tinggal 23 menit lagi. Dan kepada Bapak Pendeta Marudut Sitohang, saya persilahkan.
Terima kasih Ibu Halo, dan Pak Sihoto. Bapak. Iya Pak, jelas suara saya Pak? Jelas. Iya. Kelihatan juga. Iya Pak, ada 3 yang mau saya tanyakan sama Bapak ini. Silakan Pak. Saya senang juga membaca buku Bapak Seni Memahami itu. Iya, yang pertama kan ini Feuerbach ini yang setahu saya dia awalnya seorang Katolik yang sangat setia gitu. Tapi ketika dia sudah belajar filsafat ini, akhirnya dia jadi berubah jadi ateis murni. Jadi ya kalau kita ikuti modelnya itu dia dari yang setia, seorang teolog, katakanlah seorang teolog yang mengerti teologi, lalu beralih jadi gara-gara belajar filsafat jadi ateis murni, begitu. Apakah seperti itu? Lalu yang kedua yang mau saya tanyakan, ketika kita melihat pemaparan Bapak tadi, ketika kita sebetulnya mencoba menggabungkan antara filsafat dengan teologi, ya jangan-jangan iman kita jadi tergerus dengan filsafat itu, karena filsafat itu tadi selalu penekanannya materialisme atau rasionalisme begitu. Tapi yang saya tahu di Katolik itu kan orang-orang yang mau pastor itu harus belajar filsafat dulu baru masuk teologinya, gitu kan? Iya ya. Lalu yang ketiga, Pak Prengki, ini Eropa sekarang yang bisa kita, kalau kita dengar, saya pun belum pernah, tapi Pak Prengki Budiman ya, saya tahu dari Jerman kan begitu kan, sedang meninggalkan ini gereja kan begitu. Mereka nggak peduli lagi apa itu ke gereja, dan orang-orang tua yang sudah ke gereja dan yang generasinya tidak lagi begitu peduli dengan gereja, jangan-jangan sudah tergerus oleh karena mereka termasuk ke dalam filsafat rasionalisme ini atau eksistensialis yang sudah Bapak bahas minggu yang lewat. Akhirnya orang nggak peduli lagi ke gereja gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi tentang roh-roh dalam apa ini kan nggak perlu. Lalu melihat orang-orang dari luar, dari rumah lain juga lihat keluar gitu ya. Nah, lalu cara melihatnya akan beda. Nah, kalau kita memakai cara lihat seperti itu, maka kira-kira begini. Sebetulnya di Eropa, baik di zaman Feuerbach maupun zaman sekarang, itu situasinya sedikit banyak dipengaruhi oleh modernitas dan sekularitas, gitu ya. Nah, tidak lagi dalam masyarakat religius abad pertengahan yang sangat diwarnai oleh agama. Nah, dalam masyarakat semacam itu, agama hanyalah salah satu cara berpikir saja di antara berbagai cara berpikir yang lain, gitu. Bukan satu-satunya cara berpikir. Kalau masyarakat Pancasila ini menjadi satu-satunya cara berpikir, lalu bisa dipakai untuk menghakimi cara berpikir yang lain, gitu kan. Wah, ini jangan-jangan filsafat yang menjadi sumber malapetaka dari ateisme. Oh enggak, yang terjadi di sana, filsafat itu juga tumbuh bersama dengan pendekatan-pendekatan lain, dan tidak bisa juga dikatakan bahwa filsafat itu membawa mereka pada ateisme. Karena fakta juga menunjukkan di dalam filsafat banyak filsuf-filsuf yang tetap religius, bahkan dalam berfilsafat. Gabriel Marcel misalnya ada di sana, ya. Martin Buber juga masih berfilsafat secara religius, ya. Sedikit banyak, bahkan kalau kita mempelajari filsuf-filsuf yang bahkan sangat sekuler atau eksistensialis, misalnya seperti Karl Jaspers, itu juga akan menolong iman keagamaan, ya. Rudolf Otto itu juga banyak
menyumbang untuk memahami tentang Tuhan ya, yang religius itu orang-orang zaman sekarang gitu ya. Jadi ateisme itu tidak dominan sebetulnya, meskipun mungkin gini kali ya, mungkin gini, karena kita ini masyarakat religius, kita terlalu sensitif melihat mereka. Padahal kalau kita lihat Eropa, tadi Anda katakan, orang sedikit ke gereja dan sebagainya, ya betul juga, tapi juga tidak bisa dikatakan bahwa iman hilang gitu ya. Nggak bisa dikatakan. Mereka lembaga-lembaga gereja Jerman khususnya masih bekerja dengan cukup baik ya sebagai lembaga. Hati manusia kita tidak tahu. Mereka yang tidak membayar pajak atau mereka yang membayar pajak apakah juga orang yang beriman secara subjektif, kita tidak tahu. Tetap kita tidak bisa menilai orang lain tanpa menjadi hipokrit atau munafik dengan hal itu. Jadi secara statistik aja kita katakan bahwa tendensi besar sebetulnya kekristenan secara kelembagaan tergerus. Itu betul. Tapi apakah secara etis, moral, nilai-nilai, bahkan juga spiritual, betul-betul tergerus? Itu tanda tanya besar, dan penelitian-penelitian juga menunjukkan masih ada kelompok-kelompok dan cukup banyak yang gereja, ya, gereja Katolik dan gereja Protestan seperti di Jerman masih cukup kuat dalam hal itu. Nah, apakah mereka itu menjadi seperti itu karena filsafat? Itu klaim yang terlalu menilai tinggi filsafat itu. Seolah-olah filsafat ini bulldozer gitu ya. Enggak. Yang terjadi adalah timbal balik lah. Kira-kira memang ada suatu zaman besar namanya pencerahan, lalu ada gerakan-gerakan di dalam zaman itu, lalu penemuan sains dan teknologi, kemudian ada filsafat-filsafat yang cukup banyak untuk merefleksikan itu. Jadi ini kerjasama, kolaborasi, dan sedemikian rupa sehingga kompleksitas itu, sosial itu menghasilkan sebuah masyarakat sekuler. Masyarakat sekuler seperti yang ada di Barat. Nah, maka orang seperti Schnedelbach misalnya mengatakan bahwa Barat itu ateis saleh, dia bilang. Apa artinya ateis saleh? Mereka sudah kehilangan bahasa religious language game. Nggak bisa lagi ngomong dan menyanyi secara religius, nggak bisa. Tapi apakah dia ateis dalam pengertian mengerti tentang ateismenya, kenapa dia tidak percaya pada Tuhan? Belum tentu. Artinya mungkin kebanyakan dari mereka ya sebetulnya mirip-mirip juga dengan kita yang mengaku beragama tapi sebetulnya tidak bisa menjelaskan iman kita itu apa. Mereka ada di KTP dan sebagainya keagamanya. Itu ateis praktis namanya, ateis praktis. Jadi ateis praktis banyak, di Indonesia banyak sebetulnya. Jadi demi keamanan mereka memasang nama Islam, memasang nama Kristen di situ. Tapi sebetulnya tidak menghayati agamanya gitu. Itu cukup banyak. Kadang-kadang ikut lebaran juga ya, mereka ikut lebaran ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi menurut pendapat saya, Anda sebagai pendeta pun sangat dianjurkan untuk mempelajari ateisme. Karena apa? Ya tentu pertama-tama Anda perlu kokoh dalam pendirian Anda, ya. Tapi perlu tetap terbuka. Lalu mengapa saya mengatakan begini? Karena tantangan dari umat akan semakin banyak lewat media-media sosial. Ateisme akan muncul sebagai ide lewat media-media sosial, dan Anda sebagai ulama atau sebagai pastor gitu kan di dalam jemaat Anda perlu merespon. Nah, itu sangat wajar kalau mempelajari juga ateisme. Jadi jangan wah, ini ateisme berbahaya. Dokter pun juga mempelajari penyakit. Kadang-kadang juga bisa kena penyakit ya. Tapi cukup banyak dokter yang tahu bagaimana
menghindari penyakit kan. Gitu Pak. Ya. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Sihotang. Ya, mohon maaf bila tadi saya sedikit kesalahan menyebutkan nama gitu. Baik, kita langsung saja ke penanya berikutnya kepada Bapak Simon Wenehen yang sudah menunggu sejak tadi. Saya persilahkan. Terima kasih Halo banyak Pak Simon. Ya Pak Franky, salam kenal, saya Simon. Salam. Dari diskusi Namanya sudah saya baca berkali-kali tuh. Oh begitu ya? Juga, Pak, ya? Hah? Atau enggak? Pernah dulu. Baik Pak Francis. Nah, ada yang menarik sih, yang sangat menarik untuk saya dari penjelasan Feuerbach menyangkut agama ya, agama yang sangat materialistik. Teologi itu sebenarnya itu antropologi sebenarnya ya. Nah, Ya. apakah dalam pikiran saya spontan, apakah Feuerbach coba menjelaskan secara rasional bagaimana kita memahami tentang yang ilahi, gitu, tentang yang Tuhan, atau yang apapun dikatakan oleh agama-agama atau manusia tentang yang melampaui, yang transenden. Lalu kalau demikian berarti dia tidak secara ekstrim, pandangannya itu lalu menjadi, kita dapat mengatakan bahwa dia sangat ateistik, atau memang dia bukan ateis murni begitu ya. Nah itu yang pertama, mohon tanggapan dari Pak Francis. Kemudian yang kedua, ini saya kaitkan dengan yang tadi Pak Francis mengatakan tentang ateisme praktis. Nah, beberapa mahasiswa saya itu mereka mengatakan dengan sangat jelas, Pak, saya ini ateis, gitu ya. Saya tanya, mengapa kamu pilih jadi ateis? Wah, agama-agama di Indonesia itu berantem terlalu banyak, gitu ya. Dan itu bagi saya tidak menyelesaikan persoalan kehidupan. Jadi kenapa sih saya tidak berpikir tentang bagaimana saya menjadi manusia yang baik bagi orang lain, gitu. Nah, menurut saya fenomena ini sangat kuat di kalangan anak-anak muda seperti Pak Francis bilang tadi, walaupun mereka nggak ngomong ya. Tapi ini sangat kuat gitu. Nah, ini tantangan bagi saya ketika saya misalnya ngajar religiusitas, itu menjelaskan kepada mereka bagaimana sebaiknya kita bertindak. Terima kasih, Pak Francis. Betul, Pak. Baik, Pak Simon. Pertanyaan yang sangat menarik menurut saya dan sangat menantang untuk kita semua. Dan juga sangat praktis karena ini sering kita hadapi. Jadi, pertanyaan pertama mengenai Feuerbach sendiri, ya, harus saya katakan, the idea of the holy, atau ide tentang yang kudus, tentang Tuhan, bahkan tentang yang transenden, tidak ada. Dia materialis tulen. Ya, kalaupun mau diutik-utik misalnya bahwa ya seorang materialis tulen kan mempertuhan materi sebagai realitas akhir, gitu. Ya boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja. Cuma itu bukan Tuhan dalam pengertian yang dianut oleh agama-agama wahyu dan agama-agama dunia ya. Nah, jadi ide tentang transcendence itu tidak ada pada Feuerbach. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, jadi artinya dia tidak bisa lalu menyelamatkan Feuerbach misalnya dengan mengatakan ya belajarlah Feuerbach lalu akan menemukan ide tentang religiusitas pada Feuerbach gitu ya. Nah, dia anti dengan religiusitas dalam arti itu. Tapi kalau begini mungkin menolong, misalnya lewat Feuerbach kita berjumpa dengan yang religius, itu bisa. Yaitu begini, tadi yang sudah saya beri contoh, konsep doa dari dia, itu ketika kita berdoa, kita hanyut dalam perasaan kemahakuasaan, lalu juga tidak terbatasan dan sebagainya. Cuma dia tidak ada alamat. Nah, kalau diberi alamat menjadi religius gitu. Yaitu Tuhan gitu ya. Nah, artinya filsafat Feuerbach bisa membantu kita untuk melangkah ke yang religius. Itu bisa.
Tapi ya membutuhkan manuver sedikit gitu ya, untuk berargumen. Gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua yang jauh lebih praktis ya. Iya, Bapak mengajar religiositas itu tentu mengenal distingsi antara religion dan religiosity. Jadi antara agama sebagai institusi, ungkapan historis di dalam sejarah, dengan aspek dalam diri manusia, yaitu manusia sebagai homo religiosus, manusia pada dasarnya makhluk yang terbuka kepada yang sakral, kepada yang melampaui dirinya, kepada yang tak terbatas, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai dimensi religius atau religiositas dalam diri manusia. Nah, dimensi religius ini atau religiositas tidak akan hilang dalam diri manusia. Maka dari itu kita lihat ya Pak ya, di dalam komunisme yang ateistik seperti Jerman Timur dari Honecker. Honecker itu sendiri juga dipuja fotonya ya, di Kremlin Rusia. Itu ada Mausoleum Lenin kalau nggak keliru, yang juga itu semacam relikwi di mana orang berziarah di sana dan juga mencoba untuk menyentuh relikwi itu dengan suatu perasaan, oke, kalau saya katakan kuasi religius kan dari sudut pandang kita, oke lah saya buka aja religius gitu kan, tapi religius politis gitu kan. Nah, lalu ketua Mao itu juga dipuja seperti sesuatu yang religius gitu kan. Sekarang Kim Jong Un ya, saya pernah lihat film di mana orang disembuhkan dari katarak tidak berterima kasih kepada dokter, melainkan bersujud kepada pemimpin besar Korea Utara saat itu. Ya, bersujud ya pada fotonya. Jadi sebetulnya dalam diri orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu ada dimensi religius yang tidak punya alamat gitu, tidak punya alamat. Mungkin entah menerpa kemana, ya tentu ada alamatnya ke Mao dan sebagainya, tapi alamat yang salah gitu kan. Karena alamat itu terlalu material, terlalu konkret. Dia harus ke sesuatu yang lebih gitu. Karena yang kudus itu sesuatu yang lebih menurut fenomenologi agama. Nah, maka kepada mahasiswa yang mengaku, dan saya punya mahasiswa seperti itu Pak, yang mengatakan dengan terus terang, saya ateis. Biasanya saya akan tanyain, kamu tahu bahwa kamu ateis? Ya tahu Pak, saya ateis. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu ateis? Saya tidak percaya kepada Tuhan. Oh, tunggu sebentar. Tidak percaya kepada Tuhan itu apakah berarti kamu menjadi ateis? Atau sebetulnya kamu sedang percaya pada sesuatu yang lain? Gitu? Ya saya percaya sih Pak, misalnya pada kehidupan. Saya percaya kepada orang tua saya percaya kepada sesuatu yang melampaui diri saya, nasib lah, dia bilang gitu ya. Berarti ada dong sesuatu yang melampaui dirimu yang kamu percaya. Iya. Nah, kalau kamu ateis, apakah kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada? Enggak juga sih. Nah, sebetulnya kan kamu yakin, bagaimana kamu bisa membuktikan keyakinan ateis itu? Lalu kedua, di hadapan atau dikonfrontasikan dengan kenyataan bahwa kamu sebetulnya masih percaya sesuatu. Sebetulnya ateismemu tidak berdasar, saya bilang. Kamu hanya merasa bahwa kamu ateis, tapi kamu tidak bisa menjelaskan ateismemu. Nah, kalau udah seperti itu, mari kita diskusi lebih jauh. Nanti akan berakhir bahwa sebetulnya dia adalah seorang agnotis. Jadi aku tidak tahu bahwa itu seperti apa yang kudus itu. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu, kita tanya lebih jauh, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak tahu? Dan kenapa ada orang-orang yang tahu itu? Bahkan ada ilmu yang tahu itu. Nah, berarti ketidaktahuan kamu juga harus punya dasar loh. Nah, kalau seperti itu, diajak diskusi terus lama-lama ya, mestinya dibantulah
untuk memikirkan ulang ateisme itu. Ya, gitu Pak. Tapi kalau kita tutup dengan sebuah pernyataan, itu buruk ateisme, dijauhi, kamu nanti akan dihukum oleh negara dan sebagainya, saya kira itu tidak mendidik, itu tidak membantu juga, dan bukan sebuah sikap pastoral yang baik. Kalau kita pakai kata pastoral, tapi kalau kita pakai edukasional juga boleh juga, yang tidak baik. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Simon Wenehen, benar-benar dijawab oleh Bapak Hardiman dengan sangat praktis ya, sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan juga ya. Baik, kita praktekkan. Oke, dan akhirnya Bapak, mungkin saya minta sedikit waktu untuk satu penanya terakhir. Bagaimana Bapak Hardiman? Boleh. Boleh. Baik, penanya terakhir saya serahkan kepada Bapak Edwin Tan. Saya persilahkan. Apakah Bapak Edwin Tan masih bersama dengan kita? Oh iya, baik, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau nanya. Halo Pak Edwin. Iya, halo Pak Hardiman. Salam kenal. Salam kenal. Saya mau nanya mengenai apakah Feuerbach pernah menyinggung soal wahyu, penyataan Allah di dalam filsafatnya ini. Ya. Nah, kalau tidak ada wahyu kan tidak ada kemungkinan kita bisa mengenal Allah, bukan seperti itu aja. Ya. Makasih. Terima kasih. Pertanyaan yang fundamental yang diberikan oleh Pak Edwin ya. Orang-orang beragama dan orang-orang percaya itu mengimani bahwa manusia dengan pengetahuannya ini terbatas, maka dia membutuhkan sesuatu yang melampaui pengetahuannya untuk tahu sesuatu. Ini orang-orang yang beriman ya. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu percaya bahwa ada sesuatu yang melampaui dirinya yang memberitahu dia, memperkenalkan diri kepadanya lewat apa yang disebut wahyu. Gitu ya. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi, dua hal itu, bahwa manusia itu terbatas pengetahuannya dan membutuhkan sesuatu yang melampaui itu. Dan yang kedua, memang ada yang memperkenalkan diri, membuka diri kepadanya dalam bentuk wahyu, itu dicoret oleh seorang yang tidak mempunyai iman atau kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Nah, tentu orang seperti Feuerbach adalah orang seperti itu. Kalau dia membaca kitab suci, bahkan dalam Das Wesen des Christentum, itu dibahas Trinitas dan sebagainya, itu semua dicoba untuk dianalisis. Tapi dari sudut pandang imanen belaka. Dari sudut pandang, oke, kalau ini bahasanya filsafat antropologis, tapi kalau dalam bahasa ilmu psikologis gitu ya, dari sudut pandang psikologis. Sehingga kitab suci itu tidak lagi tampak sebagai Tuhan yang mewahyukan diri kepada manusia, melainkan tampak sebagai ungkapan pencerminan dari penulis-penulis kitab suci itu sendiri tentang pikirannya, harapannya, perasaannya, dan sebagainya. Itu semacam karya sastra untuk mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh sastra semacam itu. Nah, ada sastrawan besar tentu di situ, yaitu umat manusia yang juga berpikir-pikir seperti itu, lalu menghasilkan gambaran-gambaran tentang Tuhan ya. Nah, kitab suci juga dilihat sebagai hasil dari proses itu, Pak. Jadi, kalau Anda bayangkan, bagi seorang Feuerbach,
ini pikiran manusia itu imanen belaka. Jadi ada dalam sebuah sistem tertutup, berkutat dengan dunia natural, tapi tidak sama sekali terbuka kepada yang supranatural. Kira-kira begitu. Nah, orang yang beriman itu membuka diri terhadap yang supranatural. Nah, Feuerbach akan mengatakan yang supranatural itu omong kosong. Itu sebetulnya hanyalah harapan-harapan, pikiran-pikiran, pencerminan, dan proyeksi dari yang natural saja. Kira-kira begitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Edwin Tan. Dan pertanyaan dari Bapak Edwin Tan menjadi pertanyaan terakhir bagi sesi Q&A pada kelas malam hari ini. Terima kasih Pak Hardiman yang telah menjawab ya dengan sabar, dengan jelas sekali kepada setiap para peserta Circles yang hadir pada saat malam hari ini. Baik, Bapak Budi Hardiman, mungkin sebelum closing statement saya sih, menurut saya begini. Saya menggarisbawahi lagi soal pentingnya kritik agama. Jangan takut mempelajari ateisme, bukan dalam rangka menjadi ateis. Justru dalam rangka untuk mendewasakan iman. Karena cukup banyak warga negara kita yang beriman secara infantil, yaitu dogmatis, belaka, sehingga tidak tumbuh ya iman semacam itu. Iman harus didewasakan. Nah, juga perlu mempelajari kritik agama seperti yang dilakukan oleh Feuerbach, supaya kita waspada dengan pembenaran-pembenaran yang kita lakukan sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan. Barangkali Feuerbach justru menolong kita untuk mendekat, lebih dekat lagi pada Tuhan sebagai yang total absolut, yang maha absolut. Gitu. Ya. Baik. Baik, terima kasih atas closing statement dari Bapak Budi Hardiman.